Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kita yang namanya harokat huruf hijaiyah. Anak-anak, kalau yang namanya harokat itu digunakan pada huruf hijaiyah untuk memudahkan dalam membaca huruf Arab. Harokat ini memiliki peran dalam menentukan bunyi pada setiap huruf vokal pada alfabet. Nah, contohnya seperti A, I, U. Nah, harokat pada huruf hijaiyah memiliki 9 macam. Nah, berikut ini adalah harokat huruf hijaiyah. Yang pertama, nah di sini yang pertama itu namanya fathah. Fathah itu merupakan sebuah harokat yang memiliki bentuk garis miring kecil yang letaknya berada di atas huruf hijaiyah. Harokat fathah ini mengeluarkan bunyi A. Setiap huruf yang di atasnya terdapat harokat fathah maka akan dibaca dengan vokal A. Nah, contohnya kayak ini, nak. Bisa dilihat di layar. Ibu besarkan dulu. Nah, di sini ada huruf ja, ada huruf ta, ada huruf ta, ada huruf ba, dan juga ada huruf a. Jadi ketika ada tanda miring di atas huruf hijaiyah, maka namanya adalah fathah. Nah, fathah ini berbunyi a. Oke, jadi dengan adanya harokat fathah pada huruf hijaiyah di atas, maka dibaca menjadi a, ba, ta, sa, dan ja. Kemudian yang kedua adalah dhammah. Dhammah itu adalah harokat yang memiliki bentuk seperti huruf waw, tapi wawnya kecil, namun berukuran kecil yang terletak di atas huruf hijaiyah. Ketika suatu huruf hijaiyah di atasnya terdapat harokat ini, maka huruf tersebut akan dibaca dengan vokal U. Kita lihat contoh di bawah ini, ada huruf ro. Ketika ro dikasih tanda angka 9 kecil di atasnya, maka jadinya ru. Oke, kemudian di sebelahnya itu ada huruf za. Nah, kalau za ini kita kasih ada tanda dhammah berarti jadi zu. Nah, berikutnya seperti itu. Jadi huruf hijaiyah di atas yang terdapat harokat dhammah dibaca menjadi ru, zu, du, hu, dan hu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini di bagian nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah kasroh. Kasroh merupakan harokat yang bentuknya seperti garis miring kecil yang terletak di bawah huruf hijaiyah. Nah, kalau tadi bentuknya itu atau tanda bacanya itu di atas. Nah, kalau kasrah kebalikannya, yaitu ada di bawah. Nah, harokat ini di bawahnya maka huruf tersebut dibaca dengan vokal i atau berbunyi i. Contohnya nih, ada di bawah ada huruf po. Po ini kalau tidak ada harokat kita sebut po. Tetapi kalau kita sudah kasih harokat kasroh ada di bawah garis kecil maka jadi ti. Oke? Jadi bisa tahu, nak, ya, perbedaan dhammah, perbedaan fathah, dan juga kasroh. Kalau fathah tadi ibu ulang tadi, dia selalu berbunyi a. Nah, kalau dhammah dia selalu berbunyi u. Nah, kalau kasroh selalu berbunyi i. Kita lanjutkan lagi di bagian nomor 4, itu adalah sukun. Nah, sukun ini merupakan harokat yang berbentuk seperti huruf h, tapi diletakkan di atas huruf hijaiyah. Sukun ini mematikan suatu huruf hijaiyah. Huruf yang memiliki harokat sukun di atasnya, maka huruf tersebut hanya dibaca seperti huruf konsonan. Kita lihat di sini. Kalau ada huruf sa, terus di atasnya ada tanda bulat seperti H, ada juga lam, misalkan di atasnya ada bentuk bulat kecil seperti ini, maka dia akan dibaca sukun. Ketika kita membaca sukun maka dimatikan. Nah, misalkan ibu contohin, ibu tulis ini. Nah, ada man. Lihat, ada ini man. Ketika nun ini ada bentuk di atasnya ini bulat kecil, maka dia harus dimatikan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut ini kita sudah masuk di hukum harokat, yaitu tanwin. Nah, tanwin ini, nak, coba kita lihat di layar. Di bagian nomor 5, sama seperti fathah, kasroh, dhammah, tetapi ditambah ujungnya itu tain atau ten. Nah, kayak ini. Lihat, nomor 5, fathah ten. Dia sama dasarnya seperti membaca fathah a bunyinya, tetapi diberi huruf lagi di belakangnya itu n. Jadi, ketika ada tanda baca seperti fathah, tetapi ada 2 garis seperti ini, maka dia fathah ten, bukan lagi fathah. Kalau fathah tadi kita cuma bacanya hanya huruf a di penambahan hijaiyahnya. Nah, kalau pakai fathah ten itu maka ditambah huruf n. Yang awalnya hanya diucapkan a, ketika kita tambah huruf n di belakang maka jadi an. Oke, paham ya? Jadi ibu contohkan, ibu tulis di sini. Nah, di sini terlihat ada huruf qaf. Ketika dia ditambah di atasnya ada 2 garis seperti ini, maka dibacanya apa? On. Oke, ini juga ada fa. Nah, ibu taruh ada garis di atasnya 2, maka dibaca fan. Oke, paham ya? Sama juga dengan yang di bawahnya itu ada dhammah ten. Nah, kalau dhammah ten ini perbedaannya sedikit.
Nah, di sini domaten ini perbedaannya sedikit. Sama. Nah, yang awalnya kita hanya baca U, ketika dia domaten menjadi un. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Ini di bagian nomor 7 itu ada kasroten. Sama dengan hal domaten dan juga fathaten. Kalau fathaten tadi bunyinya apa? An. Kalau domaten tadi bunyinya un. Kalau kasroten bunyinya in. Hanya penambahan huruf n tiap di belakangnya. Oke? Terus juga yang ke-8 itu ada tasydid. Nah, kalau tasydid ini nak, bentuknya itu seperti ada W kecil. Kalian pasti sering melihat ada tulisan lafaz Allah. Mau di masjid atau di atas rumah yang dijadikan pajangan pasti ada tulisan Allah. Nah, ketika kalian melihat ada tulisan Allah, itu pasti ada bentuk W kecil kan di tengah. Nah, itu ialah tasydid. Jadi mudah mengingat tasydid ini, nak, tidak perlu harus dihafalkan. Kalau kalian sudah tahu, oh berarti kalau ada W kecil di atas itu tasydid. Nah, cara membaca tasydid itu didabelkan. Yang biasanya kalau misalkan enggak ada tasydid, kita bacanya kayak misalkan, nah, kalau tidak ada tasydid kita cuma bacanya al-alahu. Nah, tapi karena dia ada tasydid, jadi L-nya didabelkan jadi Allahu. Nah, seperti itu ya. Ini juga, nah, ada contohnya di sini ada tulisan madda. Kalau misalkan dia tidak ada tanda tasydid ini kan kita bacanya hanya mada. Nah, tetapi kalau ada tasydidnya maka didabelkan konsonan hurufnya, oke? Nah, yang terakhir ini adalah bagian bacaan panjang. Nanti pada saat bacaan panjang ini kita masuk di pembelajaran tajwid berikutnya. Nah, itu tadi ke-9 penambahan tanda harokat huruf hijaiyah. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan dengan Ibu. Kalau masih ada yang kurang jelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.